sedang ada acara mungkin ya. Nanti siapa yang bisa, kalau Bu Rizka bisa menyampaikan, silakan. Tapi kalau enggak, mungkin kita cari waktu lain untuk RA. Karena saya nggak tahu RA itu harus selengkap dengan yang kayak MIM, TSMA, atau lebih sederhana lagi barangkali untuk pembuatannya begitu ya. Eh, Barangkali cukup sekian dari apa namanya arahan saya. Ya mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa 2 atau 3 eh, apa namanya dokumen bisa kita diskusikan. Terutama tidak perlu langsung ke ini ya, paling tidak hanya masukan-masukan aja. Pertama ke intinya bisa dari mulai cover sampai ke apa namanya, sampai ke isinya. Terkait isinya juga nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu di daftar isinya. Kira-kira komponen apa aja yang harus masuk. Dan kemarin saya sudah diskusi dengan Bu Yaya. Kebetulan beliau sudah coba menggabungkan, mengintegrasikan antara dokumen yang contoh yang dikasih di mana? Jawa Timur ya Bu Yaya? Apa Jogja ya? Yang ada waktu itu pengawas ada yang menyampaikan juga di grup. Kita coba termasuk dengan yang diberikan oleh Pak Wawan, contoh yang Pak Wawan sampaikan di saat waktu kita bertemu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Hanum dari MA dulu ya Mbak Hanum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful atas arahannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai pemaparan terkait draft kurikulum satuan pendidikan dimulai pada jenjang MA. Silakan kepada Bapak atau Ibu perwakilan dari TPK jenjang MA untuk memaparkan draft kurikulum satuan pendidikannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memaparkan untuk KSP yang sudah dibuat untuk tingkat madrasah aliyah. Nah, ini untuk covernya sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Jadi ada nama madrasah, NSM, NPSN, dan status akreditasi juga tahun ajaran. Sampai ke bawah itu sesuai dengan arahan yang ada. Lalu di lembar selanjutnya ada lembar validasi ini, dan berikutnya ada lembar penetapan dan lembar pengesahan sesuai yang sudah diberikan contoh. Lalu untuk kata pengantar ini pun sama, kemarin sudah diberikan arahan sama Pak Saiful ya, untuk menyebutkan beberapa orang yang sesuai yang diberikan oleh Pak Wawan. Dan ini daftar isi dari KMA dari KSP di MA. Jadi mulai ada landasan hukum pengembangan kurikulum, tujuan pengembangan kurikulum, manfaat pengembangan kurikulum, prinsip pengembangan kurikulum, dan untuk karakteristik madrasah terdiri dari karakteristik murid, guru atau pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, juga ada kemitraan satuan pendidikan dan karakteristik lingkungan, orang tua dan budaya madrasah, serta program unggulan dan inovasi madrasah yang tadinya cuma program unggulan saja. Nah, ini sudah digabungkan sesuai dengan arahan Pak Saiful. Lalu berikutnya untuk visi dan misi tujuan ini dibagi menjadi visi madrasah dan misi madrasah, juga ada tujuan madrasah serta apa namanya, untuk strategi pencapaian sebenarnya sudah tidak ada ya. Ini belum saya hapus. Jadi untuk strategi madrasah ini tidak tidak dimasukkan dalam visi dan misi tujuan madrasah. Lalu untuk di bab 3-nya ada pengorganisasian pembelajaran, yaitu tentang pengorganisasian intrakurikuler mulai dari struktur kurikulum, teknis pengorganisasian, dan juga muatan lokal dan pengembangan diri. Lalu untuk selanjutnya di bagian B-nya ada pengorganisasian kokurikuler, pengorganisasian ekstrakurikuler, dan budaya lingkungan. Selanjutnya di bab 4 ini berisi tentang perencanaan pembelajaran. Pada strategi pembelajaran ada poin subbab perencanaan pembelajaran lingkup madrasah dan pembelajaran lingkup kelas.
Lalu pada asesmen pembelajaran ada jenis asesmen, teknik asesmen, instrumen asesmen, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, pengelolaan nilai, mekanisme kenaikan kelas, dan kriteria kelulusan. Lalu pada bagian bab peraturan akademik, akademik ini ada persyaratan minimal kehadiran peserta didik, ketentuan pelaksanaan asesmen, dan ketentuan hak peserta didik. Lalu ada pengaturan beban belajar, juga kalender akademik. Dan untuk bagian penutup ini ada pendamping, evaluasi, dan pengembangan profesional. Mulai dari pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional, dan juga evaluasi kurikulum pada bagian penutup. Dan ada daftar pustaka serta lampiran. Nah ini juga ada daftar tabel yang ada di bagian yang di dalamnya juga dengan daftar gambarnya. Nah ini untuk pendahuluannya. Jadi di bagian pendahuluan ini dilatar belakangi dari mulai perspektif Islam sampai pada akhirnya pada menekankan pada revolusi industri di 4.0 dan society-nya di 5.0 sampai pada di Pancacinta juga di deep learning-nya. Oke, lalu ini landasan hukumnya. Nah, ini landasan hukum yang digunakan mulai dari Undang-Undang Republik 1945 sampai pada keputusan Direktur Dirjen Pendidikan Islam tentang panduan kurikulum berbasis cinta atau KBC juga ikut dimasukkan ke dalamnya. Lalu untuk tujuan pengembangan kurikulum ini untuk satuan madrasah ada di tentang menjadi pedoman operasional penyelenggaraan pendidikan Bu, dan sebagainya. Bu, Ya, coba diulang yang tadi landasan hukum, Bu. Terakhir apa? di landasan hukum di keputusan Direktur Pendidikan Islam nomor 6077 tahun 2025 tentang panduan kurikulum berbasis cinta atau KBC. Kaldik perlu dimasukin nggak ya? Apa? Keputusan Dirjen Pendis tentang Kaldik. Oh, kalender pendidikan. Kemarin Pak Ipul belum ini yang Lupa saya. panduan-panduan aja Nanti yang ditambahin ya. Ditambahin di Oke. bawah Kaldik. Oke, tentang Kaldik ya. Baik. Karena kan di dalamnya ada Kaldik kita. Oke, baik. Ntar saya tambahin ya, Pak. Iya. Oke. Nanti saya tambahkan di sini untuk Kaldiknya. Lalu untuk manfaat pengembangan kurikulum, di manfaat pengembangan kurikulum ini dibagi pada manfaat bagi madrasah, kepala madrasah, bagi pendidik juga bagi peserta didik serta orang tua, dan bagi kantor Kementerian Agama. Nah ini tercantum di dalamnya. Lalu untuk prinsip pengembangan kurikulum mulai berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dan ini untuk karakteristik madrasah, ini tadi terbagi dari karakteristik murid ya, dan untuk karakteristik murid ini dilihat dari dari rapor pendidikan yang ada di sini mulai dari peminatan konsentrasi keahlian, lalu ada tabel hasil rapor pendidikan sebelumnya. Dan di sini ada karakteristik guru dan pendidik yang mulai dari nama, jabatan, status, kualifikasi, sertifikasi, dan sertifikat kompetensi keahlian. Dan pada tenaga pendidikan ini ada tabel berisi nama, jabatan, status, dan kualifikasi dari tenaga kependidikan. Dan untuk sarana prasarananya juga dimasukkan tabel data prasarana yang disediakan di sekolah, mulai dari ruang kelas, ruang kantor, perpustakaan, sampai laboratorium, musola, toilet, ruang UKS, dan yang lainnya juga termasuk di dalamnya ada internet. Dan ini saya kasih titik-titik supaya jika ada fasilitas lain di sekolah tersebut bisa dimasukkan. Lalu kemudian ada kemitraan satuan pendidikan. Nah ini untuk kemitraan satuan pendidikan, jadi ada nama mitranya, bidang instansi, bentuk kerjasama, dan ruang lingkup kegiatan juga masa berlakunya. Dan untuk karakteristik lingkungan, ini, balik lagi nih. Ini sebenarnya udah saya kasih ini Pak Ipul, ini balik lagi nih karakteristik lingkungannya. Nanti saya ini lagi Pak Ipul. Jadi ini, oh enggak.
Ini untuk karakteristik lingkungan hanya terletak di daerah mana saja gitu. Jadi sebenarnya ini nanti ada titik koordinatnya juga ada gitu. Nah ini sebenarnya udah saya perbaiki, ini balik lagi lupa saya saving. Nanti saya perbaiki lagi Pak Ipul. Ya, contohnya dilengkapi ya, seperti yang arahan saya kemarin ya. Ya, Kalau siap ini Pak kan Ipul. arahan kayak semacam di buku panduan ya. Betul. Nah, maksudnya yang kita adakan kan Iya. bukan arahan di buku panduan, tapi di sini contohnya. Misalkan Sebenarnya ini madrasah kemarin udah aliyah, sesuai Pak Ipul tempat kemarin. ibu aja. Iya. MAP misalkan terletak di mana, bla Iya, bla bla, siap. dengan kondisi lingkungan aman, nyaman, dan lain sebagainya. Ah, Kan secara umum. Iya. Oke. Siap Pak Ipul. Kemarin sebenarnya sudah diperbaiki, kayaknya nggak ke saving nih sama saya, makanya balik lagi ke semula. Nah, untuk karakteristik orang tua, di sini untuk karakteristik orang tua, saya juga masukkan tabel tentang tingkat pendidikan orang tua, lalu jenis pekerjaan orang tua, lalu tingkat penghasilan orang tua. Ini perlu nggak Pak Ipul? Kalau sekedar pilihan, boleh ada, boleh enggak. Karena pada prinsipnya ini kan tidak wajib ya, tidak mesti harus ada semua sih. Oke. Dan Kasih ini, dikurungin aja, gitu. Baik. tidak apa namanya pilihan gitu. Boleh ada, boleh enggak. Oke, saya kasih ini ya di dalamnya pilihan ya Pak Ipul. Sebenarnya sih kalau di itu ada, saya lihat itu kan dulu saya juga bikin itu dari data emis ya. Data emis itu asal emisnya udah lengkap aja ada itu dapat. Nah, kalau misalnya kelas 10 belum ada, ambil aja data emis kelas 11, 12. Itu pasti ada rentang penghasilan orang tua itu. Namanya karakteristik saya pikir bolehlah dimasukkan, kan nggak masalah. Oke, siap Pak. Lalu kalau untuk jarak tempat tinggal ke madrasah, perlu juga dicantumkan atau tidak? Ini saya buatin sih, cuman kalau memang perlu dihapus, saya hapus Nggak nanti. usah aja, Pak. Nggak usah kalau itu, nggak usah. Nggak usah, baik saya hapus ya Pak. Walaupun di emis ada sebenarnya. Ya, siap. Nah, ini ada iklim budaya madrasah. Nah, ini masuknya di sini Pak Ipul. Ini kan ada pertama yang karakteristik lingkungan, ini ada lagi iklim budaya dan madrasah. Nah, ini yang saya lihat di panduan yang Pak Ipul punya yang dari Man 2 kemarin. Nah, ini masuknya ke madrasah yang terletak di jalan dan sebagainya itu adanya di sini di iklim budaya madrasah Pak Ipul. Jadi kalau seumpama di bagian ini untuk karakteristik lingkungan hanya membicarakan letak geografisnya Pak Ipul. Itu apa itu? Isinya apa? Ini kalau karakteristik iklim dan budaya madrasah, jadi dia menggambarkan tentang posisi madrasah yang berada di persebelahan mana, lalu yang ditingkatkan dari mulai kokurikuler sampai ekstrakurikuler dan intrakurikulernya seperti apa, juga mengenai wali murid yang bekerja pekerjaan itu wali murid dan sepertinya sebagainya. kayak menggambarkan dari atas ya. Betul Pak. Dari data di atas ya. Nah, jadi mungkin ini perlu ini lagi, Bos. Kalau misalkan ada redaksi yang lain mungkin bisa diubah. Kalau misalnya harus persis sama dengan madrasah yang kemarin kan kasih contoh kan itu doang Iya, saja. karena kemarin Pak Ipul arahannya dilihat di ke itu ya Man 2, jadi saya ambil itu dulu untuk sementara karena arahannya ini agak mirip gitu, cuma saya masukin aja dulu. Tapi nanti kalau memang sekiranya ini tidak budaya mewakili, madrasah mungkin nanti bisa coba di searching lagi, dibuat ya. Di apa namanya? Coba aja dicek di AI cara yang lebih tepatnya seperti apa. Siap Pak. Baik, berarti nanti harus disesuaikan ya untuk bagian ini ya Pak. Iya, mungkin maksudnya kegiatan pembiasaannya itu dimasukin, budaya ramah atau apanya itu kan dimasukin. Siap. Atau yang lain-lainnya mungkin. Oke. Nah, selanjutnya program unggulan dan inovasi. Nah, ini maaf, itu ujungnya apa itu? Yang merah. Ini? Yang merah yang dari Man 2. Oh, yang ini masih yang iklim budaya dan madrasah. Iya itu, tapi kan kurang pas itu di iklim budaya madrasah. Ujungnya ada maka madrasah aliyah menyusun seolah-olah kan di era generasi dan sebagainya. Iya betul. Nah, ini sepertinya jangan di itu, yang diambil semualah, diganti aja. Oke, siap. Baik, nanti saya ganti dengan apa namanya yang saya sesuaikan dengan judul subbabnya ya Pak. Oke, nah sekarang berikutnya mengenai program unggulan dan inovasi madrasah. Nah ini di sini posisinya saya tampilkan tabel sesuai arahan Pak Ipul, yaitu tentang program unggulan dan inovasi madrasah. Jadi di sini ada bidangnya,
program unggulan atau inovasinya, sasarannya sama deskripsi singkatnya. Nah, ini saya juga tampilkan beberapa contoh Pak Ipul, mulai dari keagamaan, akademik dan literasi, lalu digital dan smart madrasah, karakteristik kepemimpinan, kemitraan dan kerjasama, juga kecakapan hidup dan Boleh. kewirausahaan. Tapi nanti di itu ya di bawahnya tetap ditambahkan. Iya, Disesuaikan sesuai ya, dengan ini sudah Pak. ya gitu aja. Ya, sudah saya tampilkan di situ. Oke, berikutnya di bab 2-nya Tapi ini. barangkali Bapak Ibu yang lain yang ada masukan silakan ya. Mau sekarang atau langsung nggak apa-apa. Atau nanti juga nggak apa-apa silakan. Oke, Takutnya baik. dari di sini kan banyak nih, ada pengawas, ada Pak Kamat nih, Pak Heri, ada Pak Taufik juga, ada yang lain. Lanjut. Oke, saya lanjut. Di bab 2 ini untuk visi misi dan tujuan. Jadi ada visi madrasah. Nah, ini sama. Lagi-lagi juga saya rumusan yang ada di atas ini nanti merupakan contoh. Jadi disusun sesuai karakteristik visi dan misi madrasah masing-masing. Nah, juga di sini ada tujuan madrasah. Nah, sudah sampai di tujuan madrasah. Berikutnya di bab 3-nya ada pengorganisasian pembelajaran. Nah, ini untuk pengorganisasian intrakurikuler mulai sebelum masuk ke inti dari di antaranya mengenai struktur kurikulum ini ada pendahuluan. Jadi menggambarkan bahwa ini disusun dengan mengacu pada KMA yang ada seperti itu, tentang deep learning maupun tentang pembelajaran mendalam maupun pada kurikulum berbasis cintanya. Nah, ini di sini ada untuk struktur kurikulum. Nah, ini struktur kurikulum fase E-nya karena memang kalau di MA kan ada fase E dan fase F ya. Fase E di kelas 10 dan fase F di kelas 11 dan 12. Ini fase F-nya. Dan untuk fase 11-12-nya ini pun sama kayak gini. Ini belum sempat saya masukkan, Pak Ipul sudah ada. Jadi nanti ada tambahan di sini sesuai dengan arahan Pak Ipul. Nah, kalau untuk madrasah aliyah kejuruan bentukannya seperti ini untuk tambahannya. Oke, berikutnya adalah teknis pengorganisasian pembelajaran intrakurikuler. Nah, ini ada mulai dari pengaturan waktu belajar, pengorganisasian mata pelajaran IPA dan IPS, juga peminatan dan untuk lintas minat, pengaturan rombongan belajar dan fleksibilitas, juga penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Dan untuk muloknya, nah ini kalau untuk muloknya nanti ada dicantumkan nama muloknya. Nah, ini kayak di sini diberikan contoh seumpama ada bahasa daerah atau kitab kuning yang digunakan atau yang lainnya seperti itu. Dan makanya ini juga di sini saya cantumkan untuk menjelaskan rasional kenapa madrasah tersebut memilih muatan lokal. Jadi di sini ada di sini seperti ini salah satunya ya, seperti itu. Lalu untuk pengembangan diri, nah untuk pengembangan diri ini ada layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini mulai dari pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kemampuan belajar, juga pengembangan karir. Nah, ini juga ditampilkan tabel dari program layanan BK. Nah, ini contoh saja. Nah, selain layanan BK ini ada program pendukung BK. Nah, oke, ini jadi nanti ada di tabel pada kegiatan pendukung, tujuan dan waktunya. Lalu untuk layanan pendidikan inklusif, juga layanan percepatan dan pengayaan. Nah, ini saya merahin kalau ada gitu. Kalau nggak ada ya ini bisa dihilangkan. Seperti itu. Karena ini juga sudah saya jelaskan di sini jika ada pada madrasah Anda. Lalu ada pembiasaan pancacinta. Nah, ini pembiasaan pancacinta mulai dari kegiatan rutin harian mingguan, doa bersama, tadarus, salat berjamaah, infak, gotong royong yang membutuhkan cinta Allah, Rasul, cinta ilmu, cinta lingkungan, dan cinta diri sesama serta cinta tanah air. Jadi ada lagi pengorganisasian kokurikuler mulai dari bentuk kegiatan kokurikulernya, terus pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmunya, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada lagi kegiatan kolaboratif KKBC-nya,
Dan ini bentuk lainnya. Kalau bentuk lainnya ini jadi kegiatan kalau memang ada di sekolah tersebut, kalau memang ada bentuk lainnya. Nah, untuk tema kegiatan kokurikuler nanti bisa dimasukkan dalam tabel-tabel ini. Jadi kelas berapa, fokus dimensinya apa, topik pancacitanya apa, temanya apa, jenis kokurikulernya seperti apa, bentuk kegiatannya bagaimana, dan mata pelajaran terkait serta alokasi waktu. Lalu ada distribusi alokasi pelaksanaan kokurikuler per tema. Nah, ini ada di fase berapa dan sebagainya. Lalu ada tabel tentang kalender pelaksanaan kokurikuler di fase E maupun di fase F-nya. Lalu ada pengorganisasian ekstrakurikuler. Nah, ini yang poin ketiga untuk ekstrakurikuler mulai dari ekskul wajib dengan ekskul pilihan. Nah, untuk ekskul wajib ini sudah Pramuka masuk ke dalam ekskul wajib di tahun ajaran 2026-2027. Itu sudah ada itunya keputusannya. Lalu untuk ekstrakurikuler pilihan ada, lalu untuk waktu dan pelaksanaan. Nah, untuk posisinya ekstrakurikuler pilihan ini ada di tabel 3.9 dan 3.10. Nah, ini saya masukkan tabelnya mulai dari kegiatan ekskul, profil dimensi lulusan, fokus Pancasila. Lalu untuk pemetaan kegiatannya mulai dari namanya, kegiatan, topik KBC, dan dimensi lulusan profilnya. Nah, ini bentukannya kayak gini. Dan ini terus berikutnya ada budaya lingkungan. Nah, untuk budaya lingkungan mulai dari budaya religius dan sebagainya. Lanjut ke bab 4. Nah, untuk di bab 4 ini ada perencanaan pembelajaran, mulai perencanaan yang dilakukan di madrasah. Jadi mulai dari strategi pembelajaran, perencanaan pembelajaran lingkup madrasah. Nah, ini disesuaikan dengan, sebenarnya ini sudah saya kolaboratifkan ya Pak Epo dan teman-teman dari mulai mulai panduan yang dari Pak Wawan dan juga yang dari Yogyakarta. Nah, untuk yang ini tuh, ini kalau yang ininya memang saya buat sendiri untuk untuk alurnya, karena yang ada kan dalam bentuk diagram. Nah, ini saya bikin kayak gini alurnya. Oke, sampai di sini juga untuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, terus sampai akhir, sampai di berikutnya ada perencanaan pembelajaran lingkup kelas. Jadi mulai identifikasi desain pembelajarannya seperti apa dan pengalaman belajarnya bagaimana, juga ada asesmennya. Nah, selanjutnya untuk asesmen pembelajaran ini saya bahas mulai dari jenis asesmennya, teknik asesmennya, juga instrumen asesmen. Nah, ini jadi kayak ini semua dimasukkan dari, kalau untuk jenis asesmennya mulai as, for, dan of. Ya. Ini untuk tekniknya mulai dari observasi, kinerja atau produk, terus project, portofolio, tes tertulis, dan tes lisan, juga penugasan. Lalu untuk instrumen asesmennya berupa rubrik, checklist, catatan anekdotal, lembar observasi, skala penilaian, dan kuesioner atau angket. Dan ini pada poin C-nya, ini saya membahas tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau kita sebut dengan KKTT, mulai dari pengolahan nilainya juga di sini. Jadi nanti di sini ini Pak Ipul, saya bikin kalimatnya seperti ini Pak Ipul, untuk mengatakan bahwa nilai proses formatif diperoleh dari akumulasi hasil observasi, penugasan, dan asesmen selama pembelajaran berlangsung pada setiap lingkungan atau materi tujuan. Seperti itu. Lalu untuk mekanisme kenaikan kelas juga mulai dari pencapaian kompetensi siswa, kehadiran, dan uji kompetensi keahlian, dan untuk kritik kelulusan ini yang dibahas juga. Lalu ada peraturan akademik. Kalau untuk peraturan akademik ini lagi-lagi disesuaikan dengan peraturan akademik pada sekolah masing-masing, dan persyaratan minimal kehadiran siswa pun ini ada prosentasenya yang dijabarkan. Mulai dari mewakili lomba dan ketidakhadiran karena izin, sampai juga
kegiatan kedinasan lainnya atau keorganisasian. Lalu ketentuan pelaksanaan asesmen, ini dari mulai asesmen sumatif, ya baik STS maupun SAS. Nah ini ketentuan ketika murid berhalangan untuk mengikuti asesmen dan sebagainya. Oke. Lalu ada ketentuan hak peserta juga saya cantumkan di dalamnya. Dan pada poin D untuk beban belajar, ini untuk beban belajar nanti dirangkum seperti ini. Jadi pada mata pelajarannya beberapa JP semuanya dengan total JP-nya. Nah ini untuk yang kejuruan. Ya kalau ini untuk yang biasanya yang reguler dan ini untuk yang kejuruan. Ya, karena ada praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri juga mata pelajaran kejuruan konsentrasi kalian, jadi dia agak beda untuk tabelnya. Berikutnya ada kalender akademik. Nah ini kalender akademik nanti akan disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing sekolah. Dan untuk penutupnya ini ada pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Jadi di pendampingan ini mulai dari coaching, supervisi, pendampingan kelompok, pendampingan oleh pengawas madrasah, dan pendampingan khusus ya untuk madrasah kejuruan. Nah ini tabel pendampingannya. Jadi ada kegiatan pendampingan seperti apa, tujuannya untuk apa, waktunya, strateginya bagaimana, pihak yang terlibat siapa. Lalu untuk evaluasi, ini mulai dari evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Nah ini untuk evaluasinya, saya masukkan tabel mekanisme evaluasi, mulai dari komponen yang dievaluasi, tujuan evaluasi, waktu evaluasi, teknik evaluasi, dan pihak yang terlibat. Lalu untuk pengembangan profesional, nah ini jadi saya cantum ini untuk pengembangan profesional saya juga buatkan tabel mulai dari bentuk pengembangan kompetensi, tujuan, waktu, dan pihak yang terlibat. Oke, dan evaluasi kurikulum yang bagian B untuk evaluasi kurikulum ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan mulai dari mengukur keterlaksanaan, mengidentifikasi capaian, menghimpun masukan dan memastikan kesesuaian kurikulum, dan di sini siapa-siapa yang terlibat pun dijabarkan sama saya di dalamnya. Sudah sampai itu terakhir. Seperti itu Bapak Ibu untuk untuk KSP dari Madrasah Aliyah, mungkin ada masukan atau koreksi dan saran, silahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yayah Zakia atas pemaparan draft kurikulum Satuan Pendidikan untuk jenjang MA. Silakan Bapak Ibu atau mungkin dari Pak Saiful ada yang perlu dikoreksi, saran atau tambahan. Oke, terima kasih. Tinggal jenjang MA ya. Ini tadi beberapa yang catatan dirapikan lagi ya Bu. Kemudian terkait dengan formatif, sekali lagi kalau formatif kan tidak digunakan sebagai untuk membagi lah. Tadi saya lihat kalimatnya takutnya masih belum tepat. Oh gitu. Kalau formatif nanti dimasukin aja terkait dengan tujuan formatif itu kan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kalau itu mau dijadikan pertimbangan saat penilaian akhir boleh mungkin bahasanya, tapi jangan digunakan sebagai pembagi. Walaupun tadi udah tidak digunakan seperti itu ya. Ya. Kan tadi formatif nilai formatif diambil dari bla bla bla. Mungkin ditambah dengan tujuannya. Tujuannya itu untuk memperbaiki proses pembelajaran. Baik. Di saat proses ya kalau formatif. Ya. Takutnya ada yang protes, yang paham pasti takutnya protes. Kemudian ini mungkin ada masukan dari yang lain, kira-kira mau berapa bab? Tadi di bab yang pendampingan, pengembangan profesional, inovasi, apalagi tadi ya. Itu kan ada di bab penutup ya. Nah, ini mungkin saya kembali. Ini bisa disesuaikan juga dengan yang dari Pak siapa? Pak
Sebentar. Yang dari Pak itu tuh 45. Nah, beliau ada 6. Yang dari Pak Wawan ya. Ada analisis karakteristik, visi misi, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, evaluasi pengembangan profesional dan pendampingan itu jadi satu bab. Nah, terakhir penutup. Nah, mungkin yang coba lihat Bu Yaya, kalau yang Bu Yaya bab terakhir penutup itu bab keberapa Bu Yaya? Atau lihat di itunya aja, Bu Yaya lihat di apa namanya daftar isi. Oke, tunggu sebentar ya Pak. Kemarin siapa? Nah ini, Nah, coba lihat atasnya. Dia nggak tahu menau. Kemarin itu yang Terus. IO sama Pansus apa? Perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, asesmen pembelajaran. Oke, terus ke bawah. Ya, ini untuk aktualisasi kualitas. Kita Berarti itu peraturan akademik masuknya di itu ya, Bu? iya di Masuk sini di bab 3 perencanaan pembelajaran. Masuk nggak ya Kalau itu ya? untuk pengaturan akademik ini, peraturan akademik ini sesuai dengan daftar pustaka yang contoh daftar pustaka yang Pak Ipul berikan juga sesuai kalau saya lihat di kurikulum KSP Jogja pun sama ini adanya di dalam sini, Pak. Oke. Tapi Terus memang yang bab 5 penutup. Mungkin ya menurut saya sih emang penutup tersendiri aja, Bu. Jadi biarin aja babnya sampai 6, bab 5-nya ini khusus pendampingan, evaluasi dan jadi bukan di penutup gitu loh. Nah, kalau gitu. kalimat penutup berarti ya kalimat penutup dari dokumen itu aja. Iya, iya saya juga sebenarnya pengen masukin kalimat penutupnya, cuman karena daftar pustaka yang Pak Iya. Epul berikan ini kan bab 5 penutup tapi isinya ada pendampingan ini gitu. Ya, gitu aja dah. Di kolaborasi dengan yang Tambahin aja ya. Ya, tapi nggak tahu yang lain mungkin ada masukan, silakan kalau ada yang masukan. Tapi menurut saya sih ya nggak apa-apa, banyak babnya juga ya nggak masalah. Yang penting kan yang utamanya udah ada di atas sebenarnya. Karakteristik, pengorganisasian, sama perencanaan pembelajaran, termasuk ini. Jadi yang ini mungkin itu aja jadi satu bab tuh, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesionalisme. yang ada yang belum sampai saat ini. Nambah sedikit. Kalau misalnya ada kasus ya, tapi ketika paling datanya nggak bisa, mau dilaporkan ya kita. Seperti ini Pak Ibu. Ya, nanti disesuaikan lagi ya. Kalau habis bab itu ABCD berarti itu apakah ABCD. Nanti aja belakangan Mbak. Itu Bu. Ya siap. Penutup, daftar pustaka, lain-lain. Nah kemudian di tadi saya lihat yang di punya Pak Wawan mungkin nanti bisa dikolaborasiin ya Bu ya. Ada contoh kokurikuler di situ lebih lengkap sepertinya beliau bikinnya, contohnya ada semacam temanya, ada apa lagi ya? Tadi pun sudah ada Pak di temanya, maka Sama ya. Ada kelas fokus dimensi profil lulusan dan pancacinta ya. Sudah ada. Jenis oke. Kayak gimana di situ, coba lihat yang punya Ibu gimana Bu? Yang kokurikuler ya Pak. Ya. Nah, ini ada masalah dulu ya, kan di Angkasa di ada beberapa Ini Pak. Jadi nah ini baru bertanya juga Oke, sip. Ya. Ya, cuman kemarin yang saya sampaikan ini kasih contoh ya. Iya Pak. Jadi diisi, jangan dikosongin. Jadi maksud biar mereka paham. Nanti sisanya ya tinggal masing-masing. Siap. Sudah Pak? Oke, yang ekskul gimana yang ekskul? Coba lihat ekskul. Ekskul. Ini Pak untuk pengorganisasian ekskul. Jadi nanti ada perencanaan kegiatan ekskul.
dan pemetaan kegiatannya. Eskul itu harus ada dimensi profilnya ya? Dari pilihan Apanya? mana, Miss? Iya Pak, kan Harus. masuk juga. Kemarin waktu Pak Yunyun ke sekolah, kebetulan kemarin kan Pak Yunyun ke sekolah nih Pak. Nah itu dia juga menyampaikan bahwa untuk ekstrakurikuler juga harus ada dimensinya. Masa pendidikan Tujuan. atau ini dulunya pemegang dia setidaknya Oke dah, nggak apa-apa ya. Terus Oke. ini apa? Yang bawahnya apa? Ini Mm-mm. budaya Atasnya lingkungan. apa? Nah ini tabelnya buntung itu. Iya, ini tabel terusan ini belum diinin, Tak. nanti diinin Pak sama saya Enggak, pakai. itu di enter aja tabelnya ke bawah. Oke, baik. durasinya itu sesuai. Ya, nanti disesuaikan karena yang atasnya juga harus disesuaikan lagi Coba kan Pak? lihat dulu, Bu. Lihat dulu, Bu. Nah. Nama eskul, kegiatan. Ini secara otomatis dia jamnya itu mengikuti jam yang pertama. Kalau misalnya kalau kita lihat di jam pertama, Oke, tapi itu di bawahnya harus ada keterangan ya. Topik KBC-nya apa aja yang dipilih. Nomor 1, 2, 3. Itu pasti bingung isinya benar. Kalau nggak paham pasti bingung. Topik KBC milih 1, 2, 3, 5 itu apa? Dimensi profil 1 sampai 8 itu apa? Kasih keterangannya. Nah, kasih contoh nanti ya. Misalkan isinya apa, topik KBC-nya apa. Siap. Oke, lanjut. Udah sementara dari saya itu. Barangkali yang lain ada masukan. Izin bertanya Bu Yaya. Boleh, silakan Bu. Bun, apa namanya untuk di KSP ini biasanya di lembaga itu melampirkan instrumen validasi. Apakah itu dilampirkan atau tidak? Terkait dengan instrumen. Terus kemudian ada beberapa contoh modul ajar atau rencana pembelajaran. Apakah itu sebagai lampiran ya? Apakah Iya. diberikan diberikan setelah penutup atau sebagai lampiran saja? Kalau di sini untuk KSPMA merujuk dari yang sudah ada itu diberikan di akhir aja, tapi hanya sebagai lampiran saja Bu Rudi. Lampiran. Coba Ibu kan lampirannya, Bu. Yang di itu. Belum Pak, kalau untuk lampirannya bukan di daftar isi. Di daftar isi saya saya tuliskan lampiran, tapi tidak Walaupun dituliskan lampirannya. Kalau itu kan nanti masing-masing madrasah melampirkan ya. Betul. Iya. Tapi paling tidak. Jadi ada diminta lampiran-lampiran gini aja Pak. Bawahnya? Udah? Belum. Oh, nanti berarti harus diisi itu Bu, lampirannya apa saja. Disesuaikan dengan kemarin yang dari Pak itu tuh siapa apa aja ya? Ada mulai dari ada RPP. Kaldik, ada CP ya. Ya, betul. Ada CP, kemudian ada SK timnya. Apakah itu nanti boleh berupa link ya atau harus di copy gitu Pak? Soft copy atau daftar lampiran? Gini, lampiran itu kan ada Kaldik ya, CP, ATP, TP. Ya, kalau ada memang. Ini hanya satu contoh ya, Bu. Kalau CP itu hanya salah satu contoh satu mapel aja, sampel. Sampel aja juga ya. Salah satu sampel aja. Intra, perencanaan pembelajaran juga RPP-nya, modul pembelajarannya ya satu mapel. Perencanaan intra dan ko satu-satu aja. Nah, kalau kurikuler kalau emang itu udah dibuat oleh tim kurikuler ya itu tinggal dimasukkan aja. Perencanaan kurikuler itu selama 1 semester atau selama 1 tahun. Dan kalau perencanaan kan sudah masuk di sini Pak. Kalau di KSPMA ini kan sepertinya perencanaan itu bukan itu ya. Perencanaan itu ini kayak modulnya kayak RPP-nya. Iya, yang di buku panduan itu yang seperti di panduan. Iya,
berarti bukan perencanaan ya, modul kurikulum modul ekstrakurikuler dan Bahasanya Bu, tapi perencanaan pembelajaran berarti kan modul, tetap perencanaan modul pembelajaran kurikuler Iya, betul. Jadi atau bahasanya RPP ya. modul. Ya Mm-mm. bahasanya berarti modul Nanti modul diganti, nanti coba dilengkapi ya. Dilengkapi nanti kasih ke saya coba lihat. Ininya. Kayaknya kemarin saya lihat Ibu udah ada itunya dah. Emang nggak ada ya? Ada daftar belum. pustakanya. Kalau lampiran saya belum, Pak. Lampiran saya belum Kalau ada. yang dari Kemenag mana tuh? Coba dicek dari yang dari Jogja apa enggak? Kalau dari Jogja juga Kayaknya dia lengkap enggak, dia dari Jogja malah dia belum melampirkan modul dan sebagainya sih, Pak. Paling hanya kalender akademik yang dia lampirkan di sana. Karena ini sudah kolektif. Cuma nanti coba saya lihat lagi posisinya seperti apa ya, Pak, untuk itu. Ya lampirannya nanti di itu dipastikan apa saja yang harus dilampirkan. Karena ada SK kan. Ya termasuk validasi pengawas di situ ya di belakang ya. Nanti Iya. ditambahkan. Validasi pengawas yang sudah ditandatangani pengawas itu harus ditambahkan. Oke. Ya minimal sama dengan yang Pak Wawan sampaikan di situ. Tambahin validasi pengawas selain SK tim pengembang. Mungkin untuk perencanaan pembelajarannya yang dimaksud di sini kan modul ajar lah atau RPP lah ya. Mungkin bahasanya biar lebih disederhanakan. Termasuk perencanaan pembelajaran kokurikuler RPP-nya bukan perencanaan pelaksanaan kokurikulernya. Ya berarti modul kurikuler kan? Kalau sekarang itu istilahnya modul apa RPP sih? Modul, Pak. Modul. Pasti modul ajar ya? Iya. Ya modul ajar lah kita. Pak Kalau Ipul. ini untuk lembar validasi Pak Ipul, ini adanya di depan Pak Ipul, bukan lampiran. Instrumen, Bun. Yang Bukan dari lembar pengawas, lembar validasi. validasi dari pengawas. Instrumen validasi kan ada beberapa poin di situ. Ada instrumen validasi ya. Sebelum itu biasanya diberikan oleh pengawas. Oke. Sebelum apa itu, Bu? Oh, itu lain, Bu. Itu mah itu apa tuh? Lembar validasinya, tanda tangannya sebelum Nah, iya, ada ditandatangani nanti. lembarnya ini. Ini kan lembar validasi. Iya. Itu bawahnya apa, Bu? Apanya? Bawahnya? Ini Enggak, nomor yang barusan lembar validasi. Iya, nggak apa-apa. pengawas. Itu kan surat keterangan sudah divalidasi pengawas, tapi pengawas sendiri punya instrumennya. Ada instrumen untuk validasi, ada. Dan itu harus diisi, nanti dilampirkan. Nggak apa-apa. Cuman nah ini yang, maaf Bu, yang Tanda tangan atasan. nah tanda tangan ini nanti dibuang dulu ya Bu. Jadi lembar antara lembar penetapan sama pengesahan nanti saya ngecek di KMA 50-nya. KMA 1503 coba dicek ya. Itu bahasanya pengesahan atau penetapan yang oleh madrasah. Kepala madrasah ya Pak? Tidak oleh kota ya kalau jenjang MI/MTS ya? Atau bagaimana? MI, MTSMA juga tidak sampai ke kota Bu. Sekarang cukup dengan kepala madrasah. Makanya itu Yang diabaikan swasta, dulu ya. gimana yang swasta Pak? Kalau sampai kepala Swasta. madrasah? Jadi emang lebih banyak di penanggung jawab pengawas masing-masing ini Bu. Karena pada prinsipnya sekarang pengesahan KSP itu cukup sampai dengan kepala madrasah. Sebenarnya untuk mempercepat. Ya ini juga yang sebenarnya saya rada-rada bingung nih. Saya belum komunikasi dengan kota masalahnya. Kalau masing-masing dikumpulkan tetap ke kota, tapi kan secara aturan saya udah dapat informasi dari Pak Kasubdit juga sekarang udah nggak pakai, jadi cukup dengan kepala madrasah. Artinya kalau ada yang lapor ke sana, saya pasti ketegur. Kenapa masih nggak ngikutin aturan misalnya? Tetap harus ke kota, apa harus ke Kanwil? Saya takutnya ya malah salah paham gitu. Padahal tujuan saya sih kalau gitu juga untuk mengecek kan, kadang banyak yang asal-asalan. Nah, oleh karena itu di sini memang peran pengawas sih sebenarnya. Ketika memvalidasi itu harus benar-benar, jangan nggak asal-asalan checklist doang. Kalau Tapi pengawasnya nggak masalah ini Bu. binaannya sedikit Pak, tapi kalau sampai 50, 60 luar biasa itu. Iya iya. Itu aja yang lembar penetapan ini, lembar penetapan. Udah lembar penetapan aja. Yang pengesahan tidak usah dikeluarkan dulu ya Bu. Yang ada ini. ya itu. Keluarkan dulu. Ini dihapus aja dulu. Iya.
nggak dihapus, Ibu pindah, kalau saya keluarkan aja di itu, di di halaman, dibuat baru. Takutnya suatu saat butuh. Apa dimerahin aja dulu kali ya Pak? Boleh Buat merahin aja dulu. bahwa ini Merahin dulu. belum tentu diwajibkan gitu Pak. Emang nggak ini. Kemarin Pak Kasubdit itu udah menyampaikan. Tujuannya itu biar kurikulum itu nggak lama hanya nungguin pengesahan dari kota atau kanwil gitu loh. Kan itu harusnya sudah ada di awal tahun pelajaran. Maka cukup kepala madrasah. Karena pada prinsipnya memang tidak seragam, tidak masalah. Jadi ini sebenarnya sih kita menyeragamkan gini, mungkin biar ada panduan aja. Kalau nanti isinya terserah masing-masing mereka. Jadi istilahnya nggak ada yang benar salah sih sebenarnya, Man. Asal masih dalam koridor ketentuan yang ada di panduan kurikulum. Poin-poinnya ada. Oke, baik. Coba ke bawah. Kata pengantarnya nanti, udah ada, ya sip. Udah Pak? Iya, iya. Terus, oke. Mungkin yang lain, Bu Rodia ada lagi? Pak Heri, Topik, Mr. J juga udah ada tuh. Kalau udah cukup, berarti cukup dulu ya. Nanti langsung ke Oke, MI. Kita sambil ngecek. siap Pak. Oke, Mbak Anum.